Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Tak terhitung kasih setia Tuhan yang sudah kita terima di sepanjang kehidupan kita, sehingga kita mampu untuk menapaki hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur dan bersujud kepadanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kamu sekalian, itulah yang memberkati dan yang memberikan hikmat kepada kamu sekalian untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini diambil dari Amsal pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan kepada kita semua, dan boleh kita buka Alkitab kita dan diikuti di dalam hati kita masing-masing. Dengan judul perikop, Nasihat untuk Mencari Hikmat. Dengarlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Sedemikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya teringat dengan syair lagu yang dinyanyikan oleh Bunga Citra Lestari. Demikian, harta yang paling terindah adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga, mutiara tiada tara adalah keluarga. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makna daripada lagu itu kita harus sadari bahwa keluarga menjadi tempat pertama dan pondasi dasar yang akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Kita sadari atau tidak kita sadari bahwa keluarga akan terjadi proses belajar dan mengajar tentang kehidupan. Kita sedang bersekolah, sekalipun kita tidak memperoleh ijazah. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats yang sampai juga kepada kita pada saat ini adalah bagian daripada refleksi pengalaman hidup Salomo di tengah-tengah keluarganya.
Di tengah-tengah keluarganya yang mana dia merasakan proses belajar dan mengajar yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap seorang anak. Salomo merasakan sendiri bagaimana ayahnya Daud telah mendidik dia di dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Bahkan Allah, bahkan Daud ya, hingga menjelang akhir daripada hidupnya, dia masih memberikan pengajaran, dia masih memberikan pesan yang sangat indah kepada Raja Salomo. Daud berkata, "Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju." 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengalaman Salomo atas didikan ayahnya ini juga yang membuat dia mampu untuk bisa mendapatkan, bahkan mampu untuk meminta daripada Tuhan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Saat Tuhan memberikan kesempatan kepada dia untuk meminta apa yang mau Tuhan berikan kepada dia, dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta jabatan, tetapi yang dia minta adalah, "Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang besar, serta akal yang luas, seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat dan pengertian itu adalah pemberian Allah yang membuat manusia itu mempunyai hati yang paham untuk menimbang segala perkara yang ada dalam hidupnya. Hikmat dan pengertian itu yang membuat manusia itu dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Hikmat dan pengertian itu sendiri akan bekerja melakukan hal-hal yang besar dalam diri penerima hikmat itu, yaitu boleh kita lihat dalam teks kita pada saat ini, memeliharamu, menjagamu, meninggikanmu, menjadi kamu terhormat, mengenakan karangan bunga indah di kepalamu, mengaruniakan mahkota indah kepadamu. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salomo tidak hanya mendapatkan hikmat itu, tetapi dia menjadi seorang raja, dia menjadi orang yang kaya raya, dan banyak hal yang ditambah-tambahkan oleh Tuhan kepada dia. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kebenaran teks kita ini boleh kita lihat sesuai dengan tema minggu kita, itu adalah cintailah didikan. Saya pernah mendengarkan satu cerita tentang seorang anak yang masih TK. Dia bertanya kepada ibunya, "Bu, sebenarnya papa itu dapat gaji berapa sih dari kantornya? Kok sampai gak pernah lah bapak itu ada bersama kita di rumah? Gak pernah kita diajak jalan-jalan keluar seperti orang sana." Lalu mamanya berkata, "Oh, papa itu lagi sibuk," katanya.
gajinya papa itu kan gede, kata kayak gitu. Makanya papa juga jarang di rumah. Anak itu pun bertanya lagi, emang papa itu berapa sih gajinya sehari, Ma? Katanya. Papa itu gajinya 200.000 sehari, kata ibunya. 2 bulan kemudian, si anak berkata kepada ibunya, Ma, boleh aku pinjam uang mama 50.000, katanya. Sang ibu berkata, buat apa itu, Nak? Katanya. Si anak menjelaskan, dulu kan mama bilang, kalau papa itu gajinya 200.000 sehari dari kantor. Ya udah, selama 2 bulan ini, kakak sudah nabung uang kakak 150.000. Jadi tinggal 50.000 lagi. Jadi supaya bisa membayar gaji papa sehari, biar bisa kita ngajak papa jalan-jalan beserta dengan semua keluarga. Udah, pinjamin mama lah saya uang 50.000. Biar kita kasih yang 200.000 itu ke papa. Bapak ibu saudara-saudariku yang terkasih, apa yang boleh kita petik dari situ? Tidak sedikit ya, orang tua mungkin yang sibuk dengan pekerjaannya, pontang-panting siang dan malam, tidak kenal lelah, bahkan lembur pun dikerjakan. Kadang sampai lupa apa yang menjadi kerinduan daripada anak. Kadang kita sampai lupa apa yang menjadi keinginan anak kita. Si anak tidak hanya membutuhkan secara jasmani, yaitu uang jajan, uang kuliah, perlengkapannya di tengah-tengah keluarganya, tetapi dia sangat membutuhkan pengajaran, sangat membutuhkan perhatian, sangat membutuhkan pengertian daripada orang tuanya. Jangan kita berpikir ketika kita sudah menyekolahkan dia, ketika kita sudah memperlengkapi kebutuhan dia secara jasmani, maka kita sudah aman. Bapak ibu saudara-saudariku yang terkasih, dalam teks ini Tuhan mengharapkan kita bagaimana kita menjadi orang yang berhikmat, orang tua yang berhikmat, keluarga yang berhikmat. Berarti kita adalah tidak hanya memikirkan kebutuhan-kebutuhan jasmani mereka saja, tetapi kita harus memikirkan kebutuhan rohani, dan itulah yang terutama. Orang yang berhikmat di dalam setiap kesibukannya pun, dia harus mampu membagi waktu untuk anak-anaknya. Pekerjaan tidak menjadi alasan kita lupa untuk mengasihi anak kita. Damang linang nahina holongan, di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus, mari kita lanjutkan proses pendidikan kita di tengah-tengah keluarga kita. Dengan kita mau saling belajar dan mengajar, dengan mendengarkan dan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan daripada anak. Dan kita sebagai anak juga harus mampu untuk patuh melakukan apa yang menjadi didikan orang tua kita. Aha magunana sai godang nadihita, godang artata alayana kota dan sekolah. Banyak orang tua yang merindukan anaknya sekolah, tetapi anaknya tidak mau sekolah. Banyak orang tua yang merindukan anaknya sekolah, alay alana sadong naibana malau duniani anak kona dan bosi kolay anak kona. Ale godang do keluarga adong do naimana iya anak kona dang olo sekolah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita melaksanakan proses pendidikan di tengah-tengah keluarga kita, sehingga membentuk anak itu yang memiliki karakter yang Tuhan rindukan, yang mana dia tidak hanya mencari apa yang di dunia ini, tetapi dia menjadi orang yang berhikmat. Melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini,
mengajar kita, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana mencintai didikan, bagaimana mencintai hikmat Tuhan. Jika orang tua cinta akan hikmat Tuhan, maka dia akan mengajarkannya kepada anaknya. Jika anak atau orang muda mau mendapatkan kehidupan yang baik, maka dia akan cinta didikan dari hikmat Tuhan melalui orang tuanya. Di sini kita belajar supaya jangan sampai kita dikelabui oleh hikmat dunia ini yang pada akhirnya menyesatkan kita, bahkan menyesatkan anak-anak kita. Ketika orang tua sudah disesatkan oleh hikmat dunia ini, bahwa kebahagiaan dan keberhasilan anak-anaknya hanyalah tugas daripada sekolah, tugas daripada guru di sekolah. Ingat, pada saat ini Tuhan mengingatkan kita, kesuksesan, keberhasilan anak kita, pendidikan anak kita, itu adalah di tangan daripada orang tua. Sehingga orang tua harus membawa anaknya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Jangan sibuk untuk mendapatkan nilai yang tinggi secara pengetahuan, tetapi sibuklah untuk mengajari mereka tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga itu menjadi bekalnya untuk melalui kehidupannya. Bagaimanapun pergumulan yang dihadapi, bagaimanapun proses yang dihadapi, Tuhan berikan hati yang paham, sehingga jalan dia tetap di jalannya Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita aplikasikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, seperti teks kita pada saat ini. Mari kita dengarkan didikan daripada Tuhan. Tuhan mengumpamakan hubungan antara anak dengan ayahnya, dengan hubungan antara Allah dengan umatnya. Kita sebagai umat Allah harus mendidik, harus menerima didikan daripada Tuhan. Dengan apa? Kita menuruti segala kebenaran, ketetapan, ketentuan yang Tuhan berikan. Terpuji dan termulialah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpuji dan termulialah nama-Mu ya Allah. Pada kesempatan ini, saat Tuhan masih mengizinkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, ajarlah kami ya Allah untuk mencintai didikan di tengah-tengah kehidupan kami, dimanapun Tuhan mengutus dan memakai kami. Terpuji dan terpuji.